mengais-ngais kebenaran agamanya, kebenaran dalam tanda kutip ya, kebenaran agamanya dari kitab suci agama orang lain. Ya, berarti kita harus cari tahu dulu siapa yang mengais-ngais ini. Orang Karena Islam. ketika kita orang Islam yang mana gitu. Contoh di dalam kitab Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, kementerian yang dibawahi oleh pemerintah Republik Indonesia, mereka di situ mengambil ayat dari dalam Bible kami. Yang mana itu? Contoh misalnya di dalam kitab-kitab tafsir dari yang dikeluarkan Kemenak, masalah surat An-Nisa ayat 157, wa qaulihim, dan karena ucapan mereka, inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh al-masih Isa bin Maryam. Itu kan dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Betul? Ya. Nah, lalu di dalam kitab-kitab tafsir itu, mereka menuliskan di situ di dalam Injil begini, bahwa Injil sudah dirubah-rubah. Bentar ya. Saya ingin abang ulangi dulu artinya tadi, seperti apa artinya? Artinya apa? Wama qataluhu, dan mereka tidak membunuhnya. Wama salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Walakin, melainkan, akan tetapi syubbiha lahum, yang diserupakan bagi mereka. Jadi abang sebenarnya keliru dengan apa yang ada dalam pemikiran abang. Saya mencoba untuk masuk ke dalam ruang kosong yang ada dalam pikiran abang ya, tentang pemahaman keimanan Islam. Jadi gini bang, setiap orang yang beragama punya keyakinan dan punya dari keyakinan itu mereka belajar dari sejarah-sejarah terdahulu. Cuman abangnya saja yang nggak masuk di dalam, abangnya saja yang nggak pelajari di dalam. Makanya ada kekosongan ruang berpikir tentang Islam yang ada di dalam pikiran abang gitu. Coba kalau abang masuk, pasti abang bisa pahami. Gitu. Beda sama halnya saya juga begitu. Kalau saya tidak pelajari Kristen, maka saya tidak pahami. Gitu. Oke, abang mungkin Agatha mau menanggapi? Apa mungkin sudah terisi pikirannya yang kosong tadi? Sudah terisi. Ya, mungkin Agatha mau menanggapi. Enggak, kita lanjutkan aja. Maksud dari Pak AFF ini saya belum menangkap gitu. Maksudnya sesuatu yang kosong itu sulit untuk ditangkap karena memang masih kosong di dalamnya. Nggak ada pemikiran tentang pelajaran Islam itu. Memangnya pelajaran Islam yang sebenarnya itu seperti apa? Yang abang dan Pak jelaskan tadi. Apa tuh? Ya tentang penjelasan abang tadi soal keyakinan-keyakinannya orang Islam gitu. Oke. Sekarang begini bang. Coba isi dulu pikirannya. Kan saya masih lihat banyak kekosongan di sana. Saya masih lihat banyak kekosongan. Ya. Boleh sama saya bang. Oke, silakan. Dengan pengetahuan yang lebih detail gitu, lebih detail dari apa yang sebelumnya abang dan Mbak jelaskan tadi. Gitu ya. Bisa nangkap ya, bisa sudah ada isi kepalanya sedikit ya, silakan. Ya, anggaplah saya kosong dengan pemahaman yang Bapak katakan tadi. Maksud dari Bang, ini boleh gantian sebentar? Oh iya, silakan. Oke. Jadi sebenarnya dari yang dimaksudkan Bang Edis tadi adalah kenapa ada pernyataan bahwa Isa diserupakan? Ada pernyataan di dalam kitab Anda, Isa itu tidak disalib gitu ya Bang Edis tadi ya? Ya, karena Isa itu disamakan dengan Yesus seperti itu. Kalau Isa itu Isa saja nggak masalah gitu loh. Ini ada, soalnya gini ya Bang ya, umat muslim bernarasi bahwa Isa yang kalian nabikan itu adalah Tuhan kami, yang adalah Tuhan Yesus. Bapak dapat narasi dari mana gitu? Ya, umat Islam itu dapat narasi dari mana bahwa Isa itu adalah Yesus, dan dengan penyataan Isa yang adalah Yesus itu tidak disalib dan diserupakan. Itu dulu. Coba kita bahas yang itu dulu, Bang. Oh maaf,
kayaknya pembahasannya kebalik ya. Apa yang Mbak Agatha bahas tadi itu berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Gini, yang Mbak sampaikan tadi itu dalam pandangan Islam bahwa Yesus itu adalah Isa, tapi yang sebenarnya seperti apa yang Mas tadi sampaikan, Mas siapa ya? Mas Edi sampaikan tadi bahwa dalam Islam, kepercayaan Islam itu Yesus itu Isa itu bukanlah Yesus, tapi orang yang diserupakan begitu. Oke, kalau Bisa memang ditangkap. demikian, Nah, kalau demikian bertahun-tahun ya, di kalender dikatakan memperingati wafat Isa Al-Masih. gimana? Di dalam kalender di Indonesia sendiri selama berpuluh-puluh tahun dikatakan memperingati kematian Isa Al-Masih. Maaf Mbak, Anda keliru. Ada kalender Islam, ada kalender internasional, ada kalender nasional. Kayaknya Anda keliru. Anda belum banyak membaca ya, masih banyak yang kosong. Coba banyak pelajari, banyak belajar ya, banyak belajar. Bukan kalender Islam yang mengatakan hari kelahiran Isa Al-Masih, tidak. Atau apa tentang Kristen, nggak ada. Kalau dalam kalender Islam, ya. Oh, banyak yang di belajar, Mbak. Indonesia Banyak yang belajar. berlaku kalender Hijriah atau kalender Masehi? Itu pertanyaan saya. Dua-duanya Yang berlaku. berlaku di Indonesia kalender Hijriah atau Terima kasih kalender Bang Jembret. Dua-duanya berlaku. Cuman banyak dipakai oleh umat Islam itu adalah kalender kalender Hijriahnya. Oh ya, kita balik lagi, fokus lagi ke narasi yang sudah dibawa Bang Edis, bahwa Isa tidak disalib, melainkan disuruh. Kita kembali dulu dari apa yang Mbak sampaikan tadi, bahwa orang Islam dalam kalendernya menyatakan selamat hari lahir tentang Isa Al-Masih tadi. Kayaknya Wafat. Mbak perlu koreksi itu, ya. Saya tidak menyatakan hari lahir, Wafat. kematian. Ya, wafatnya Isa Al-Masih tadi. Pokoknya semua hal tentang perayaan hari Kristen itu nggak ada dalam kalender umat Islam. Jadi tolong Mbak dikoreksi ya, dikoreksi. Jadi kekosongan itu sudah saya isi ya, kekosongan pikirannya yang tadi. Oke, Ya, bisa sudah saya tanggapi Bang? Ya, mantap. Oke, Silakan. berarti Anda mengimani bahwa Isa itu diserupakan. Sesuai dengan apa yang saya pelajari, tetap Diserupakan. saya imani. Ya, sesuai dengan apa yang difirmankan. Oke, berarti orang-orang hendak menyalibkan Isa. Tetapi Allah membuat ada orang lain, lalu wajahnya serupa menjadi Isa, akhirnya dia yang disalibkan. Begitu? Masnya udah mulai pintar. Ya, Oke, artinya mereka salah salib. Ya, begitu ya? ya. Oke, salah salib. Berarti mereka-mereka ini tertipu dong? Ya, tertipu. Oke, kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya. Ya, Siapa penipunya? pengikut. Duh, gimana ini sih? Coba Anda kan, ini pikiran Anda yang kosong ini kalau begini caranya, saudara. Saya ulangin. Orang-orang mencari-cari Isa dan hendak menyalibkannya. Oke? Lalu ada orang lain yang ditumbalkan karena wajahnya dirubah menjadi wajah Isa. Saya nangkap Betul. apa yang Abang tanyakan. Agar supaya saya mengatakan bahwa Allah menipu manusia. Makanya kita Saya pelan-pelan. mengatakan itu. Kita pelan-pelan. Karena mereka hendak menyalibkan Isa, tapi yang disalibkan adalah Isa yang KW, sehingga tertipulah mereka dan Anda sudah mengakui. Nah, kalau ada orang-orang, sekelompok orang yang tertipu, berarti adalah penipunya. Nah, siapalah penipunya, saudara? Baik. Ketika kita langsung menyimpulkan siapa penipunya, artinya kita belum mampu memahami atau menjelaskan arti daripada tipuan ini.
Apakah ada Ya, sebelum dijelaskan dulu siapa penipunya. Siapa yang melakukan penipuan itu? Jangan langsung Berat ini menyimpulkan saudara-saudara. Siapa yang melakukan penipuan? Bentar Bang ya. Saya mulai mengisi kekosongan yang ada di pikiran abang. Buset ini. Ya. Ini kayaknya Illuminati nih orang ini. Coba gila, silakan. Abang kan langsung menyimpulkan. Seseorang mau mendapatkan dua harus cari tahu dulu dua ini dari mana, ya gitu. Oh, abang ini sedang mengosongkan dirinya. Silakan. Kita bermain logika ya, Bang. Ya, boleh. Kan gitu. Abang kan langsung pada intinya. Nah, saya kasih contoh dengan satu pertanyaan, Abang. Gini, misalkan ada begal yang membegal Abang, terus Abang lari. Ketika bertemu seseorang itu menyimpan Abang gitu. Menyimpan Abang. Nah, begalnya datang. Ditanyalah seseorang itu, Anda melihat seseorang yang kami kejar tadi? Terus dia sembunyikan ini. Ya, Bang bisa paham, bisa nangkap. Dia sembunyikan Abang. Terus? Takutnya dia jangan sampai begal ini kalau dapat Abang, digorok lehernya Abang gitu. Terus? Dengan cara menipu gitu ya? Dengan cara memberikan informasi palsu, betul? Ya. Oke. Logika. Oke, artinya orang yang memberikan informasi palsu disebut pendusta, betul? Ya, kalau secara kalau kita langsung mengambil kesimpulan, maka kita akan mengatakan ada bahwa korelasi nggak sih analogi dengan yang mau kita bahas ini? Kayaknya Apa Isa ini mau dibegal? Ya, ada gini. Oke. Intinya begini, intinya Allah ingin menyelamatkan Isa. Sebentar dulu, Bang. Artinya Allah ingin menyelamatkan Isa dengan cara menumbalkan orang lain, betul? Enggak menumbalkan, menipu itu tidak menumbalkan. Berarti orang yang tadinya wajahnya diganti jadi wajahnya Isa itu ini Abang. Dia jadi kena salah sasaran kan? Jadi korban dia kan, jadi tumbalnya kan? Setiap perkataan kita Bang, harus tahu. makin didalami agama Abang, makin dekat Abang dengan pintu gerbang meninggalkan agama Abang. Gimana ini? Sangat lucu ya. Begini, Anda tadi sudah mengiyakan bahwa ada orang-orang yang tertipu, betul? Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Iya. Nah, siapa penipunya coba? Kalau kita langsung menyimpulkan. Lagi kosong. Oke lah Bang, jangan dipaksakan. Saya tahu Anda takut mengatakan sesuatu yang benar, tidak masalah. Mungkin sekarang Anda takut, tapi percayalah suatu saat, entah itu besok, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin itu akan Tapi membuat... bentar Bang Edis, Silakan. saya mau ngisi dulu kekosongannya. Ya, kekosongan Pak AFF. Pak, ada satu hal yang menurut saya ada kosong. Kasus di mana Isa diserupakan, penyebab dari Isa mau disalib ini apa sebenarnya? Ini kan sesuatu yang kosong nih, nggak ada datanya. Ini tanda tanya, tiba-tiba mau diburu gitu, mau dibegal gitu. Apa alasan Isa ini sampai mau dibegal atau mau diburu? Nah, karena orang-orang saat itu menganggapnya Tuhan, yang salah itu menganggapnya Tuhan. Yang mau membegalnya ini siapa? Yang mau membegalnya si Isa ini siapa? Yang mau membegal siapa? Loh, kan Isa. dia kan dianggap Tuhan nih. Nah, yang mau menyalibkan dia ini siapa? Tragedi salib ini sebenarnya pelajarannya umat Kristen atau umat Islam? Lu Isa Yang harus itu kan lebih tahu ini itu. Anda, iman Anda kok malah tragedi ke Kristen. Bang, Anda tadi bilang kami tidak mengimani bahwa Isa adalah Yesus. Oke, kita masih tetap di dalam koridor Gini. Islam. gini loh Bang, Isa itu kan di dalam Al-Quran kan dicari-cari orang dan hendak disalibkan, betul? Masih kosong, Bang. Penyebab dia ingin disalibkan tuh gara-gara apa? Apakah gara-gara dia nyolong timun? Kan tidak. Ah, gara-gara apa dia hendak disalibkan oleh orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi. Masih kosong. Nampaknya Anda perlu belajar agama Islam Kosong. dulu dah. Gimana? Ya, diisi Anda dulu ini ya, Pak ya. mengalami kekosongan pikiran. Pikiran Anda kosong. Kosongkan Tatap mata pikiran saya. Anda. Tatap mata saya. Tatap mata saya.
Udah lah Bang, kita kasih dulu kesempatan muslim yang lain ya. Soalnya muslim-muslim pada gregetan loh, ya. Sebentar, Abang, muslim-muslim udah pada gregetan. Kita anu dulu lah. Aduh, berat sekali nih saudara-saudara. Heran saya loh. Aduh. Oke, Bang Edi saya juga mau izin Oke. turun ya. Izin turun. Thank you semuanya teman-temannya Bang Edi yang di Sama-sama, sini. sama-sama Bang Edi, Agatha. ya. Tuhan memberkati pelayanannya. Sehat selalu. Shalom. Shalom, shalom, shalom.